Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Karnesha, NIM 312310260. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai data analysis tools yang sering digunakan dalam data mining serta implementasi algoritma naive Bayes menggunakan Google Colab sebagai platform berbasis cloud. Melalui materi dan praktikum ini kita dapat memahami bahwa bagaimana tools analisis data itu mampu membantu proses pengolahan data hingga membangun model machine learning. Selamat menyaksikan. Halo, aku Nadia Karnesha. Jadi kita lanjut aja ke presentasinya untuk materi kali ini, yaitu data analysis tools dan implementasi naive Bayes menggunakan Google Colab. Jadi sebelum masuk ke praktikum, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu data analysis tool. Jadi data analysis tool adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengumpulan, pengolahan, analisis, visualisasi, dan interpretasi data. Tools ini tuh sangat membantu karena dapat mempercepat proses analisis serta memudahkan pengguna dalam menentukan pola dan informasi penting dari data yang tersedia. Data saat ini terus bertambah dalam jumlah yang sangat besar. Jika dilakukan secara manual, proses analisis akan memerlukan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, data analysis tools menjadi sangat penting karena dapat membentuk pengolahan data lebih cepat, membuat visualisasi yang menarik, serta mendukung penerapan machine learning dan data mining. Tools pertama yang akan dibahas adalah WK. WK merupakan software open source yang dikembangkan oleh University of Waikato di Selandia Baru. Jadi WK banyak digunakan untuk mempelajari machine learning dan data mining karena memiliki antarmuka yang cukup sederhana dan mudah digunakan oleh pemula. WK memiliki beberapa fitur yang mendukung proses analisis data. Beberapa di antaranya adalah data pre-processing untuk membersihkan data, classification untuk klasifikasi, clustering untuk kelompokan data, association rules untuk menemukan hubungan antar data, dan visualisasi untuk menampilkan hasil analisis secara grafis. Tools berikutnya adalah RapidMiner. RapidMiner ini dikenal sebagai platform analis data yang menggunakan konsep drag dan drop sehingga pengguna tidak perlu menulis banyak kode. Dengan RapidMiner, proses data mining, machine learning, dan predictive analysis itu dapat dilakukan melalui workflow visual yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu Orange. Orange itu merupakan software open source yang juga cukup populer dalam dunia data mining. Orange itu menyediakan berbagai widget visual yang dapat dihubungkan satu sama lain untuk membangun alur analisis data. Karena tampilannya yang intuitif, Orange sering digunakan untuk pembelajaran dan penelitian. KNIME atau Constant Information Miner adalah platform analisis data berbasis workflow. Jadi, KNIME itu mendukung integrasi dengan berbagai sumber data dan dapat digunakan untuk data mining, machine learning, hingga big data analysis. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya dalam menangani proses analisis yang kompleks tanpa harus banyak menulis kode. Jika dibandingkan, setiap tools itu memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk WK itu cocok untuk pemula karena sederhana dan mudah digunakan. Untuk RapidMiner itu unggul dalam workflow visual dan predictive analysis. Sedangkan Orange memiliki banyak widget visual yang memudahkan eksplorasi data. Selanjutnya itu KNIME yaitu lebih kuat untuk kebutuhan analisis data skala besar dan integrasi yang kompleks.
Jadi pemilihan tools biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan jenis proyek yang dikerjakan. Nah, selain tools yang telah dibahas sebelumnya itu tadi, saat ini tuh banyak praktisi data juga menggunakan Google Colab. Google Colab itu merupakan platform berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menjalankan kode Python secara online tanpa perlu melakukan instalasi software tambahan. Jadi keunggulan Google Colab itu adalah gratis, mudah digunakan, terus serta mendukung berbagai library machine learning. Jadi pada praktikum kali ini digunakan yaitu algoritma naive Bayes untuk melakukan klasifikasi data kesehatan. Untuk referensi materi yang digunakan dalam video kali ini tuh berasal dari referensi yang valid, yaitu sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke praktikum langsung di Google Colab. Oke, akan saya lanjut langsung saja ke praktikumnya. Di sini saya sudah ada modul praktikumnya yang dikasih oleh dosen saya, yaitu klasifikasi menggunakan naive Bayes di Google Colab. Ya, tujuannya yaitu untuk mengambil dataset dari Kaggle, melakukan processing data, membangun model naive Bayes, mengukur akuransi, precision, recall, dan event score. Yang tadi itu menampilkan confusion metric. Langkah pertama yaitu buka Google Colab. Sini saya udah pernah daftar, jadi saya tinggal masuk saja. Nah, di sini selanjutnya yaitu pilih setting atau API token. Di sini saya udah dikasih petunjuknya. Pertama kita ke setting, setelah itu API token. Terus lanjut ini, legally API key, continue. Nah, di sini udah ya, Kaggle, just slowly. Selanjutnya menurut panduan di sini yaitu upload ke Google Colab. Oke, jadi kita masuk aja langsung ke Google Colab-nya. Wait. Ini banyak banget ya. Ini agak masif. Coba hapusin ininya dulu sebentar. Oke, langsung aja ke yang baru. Pertama, di sini perintahnya untuk mengcopy ini, copy code-nya. Setelah itu kita run, upload file yang tadi udah di-download, yang ini. Udah. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, konfigurasi Kaggle. Langsung copy aja kodenya. Kita pergi lagi ke sini juga. Oke, ini udah berhasil. Lanjut, langkah keempat yaitu download dataset. Contohnya ini, kita copy aja. Nah, looks like you are using Kaggle version. Ini itu udah berhasil. Wait. Oke, kalau dilihat dari contoh dari dosennya itu udah benar ya. Lanjut, ekstrak yang ini. So.
Oke, kita lihat. Oke, itu udah betul. Selanjutnya yaitu import library. Langsung copy saja. Wait, salah. Sorry. Oke, selanjutnya itu membaca datasheet. Coba copy dulu ini. Wait, di dalam jauh. Oh, agak wrong. Wait. Lihat satu-satu. Wait, I will try from the first time. For the first, I will putting this on really begin. Nah, hasilnya seperti ini. Dilihat dari contoh dosenku, hasilnya sama ya. Half flat. Oke, langkah ketujuh yaitu informasi datasheet. Ya, di sini keluar seperti ini. Hasilnya sama. Selanjutnya itu mengecek phishing, yaitu mengecek missing value. Let's see. Kayak ini hasilnya. Selanjutnya yaitu, jadi jika semuanya 0, tidak ada missing value. Di hasilnya di sini 0 semua. Berarti hasilnya benar ya. Langkah ke-9 yaitu mengubah data kategorikal menjadi numerik. Paste kodenya dulu. Copy kodenya dulu. Oke. Kita cek hasilnya. Ini hasilnya di sini. Langkah ke-10 itu menentukan fitur dan target. Targetnya itu hard disease. I don't know how to pronunciation. I will copy this. Code. Langkah ke-11 yaitu membagi data training dan testing. 80% training, 20% testing. Langkah selanjutnya yaitu langkah ke-12 membangun model Naive Bayes. Maaf terkeluar. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu prediksi. Cukup aja langsung kodenya.
Langkah selanjutnya yaitu nih, menghitung akurasi. Kita lihat hasilnya. Angka berapa yang akan muncul? Akurasi 08. Oh, artinya, oh betul, berarti akurasinya benar ya. Kosong, kok aku cuma kosong? Artinya 85% data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Yaitu langkah selanjutnya, classification record. Nah, seperti ini. Ini berhasil nih kayak gini. Yes, berhasil. Hasilnya ini sesuai dengan contoh yang udah aku kasih. Hasilnya seperti ini. Nah, ini punyaku. Oke. Jadi objeknya ada precision, recall, advanced code, dan support. Langkah selanjutnya yaitu conversion metric. Langkah kedua yaitu visualisasi conversion metric. Harusnya muncul kayak gini ya. Wait, kita lihat. Betul. Symmetric bias. Selanjutnya yaitu visualisasi occurrence. Aku copy saja kodenya. I think I got wrong copy the code. So I'm sorry. Let's do it again. Why? Wait, kenapa yang keluar cuma ini? Kenapa aku salah mengcopy? Bentar. Harusnya yang keluar akuran. Gak tau kenapa yang keluarnya ini terus ya. Bentar, aku coba ke kode selanjutnya. Mengambil nilai session, recall, dan F1. I think the code was the same with the first one. That's why. Lebih biasanya kalau yang itu sama. Apa yang nggak tahu. Visualisasi session, recall, F1. Okay, let's see. Evaluasi naik bias. Misalnya sama. Oke, jadi yang nggak berhasil muncul itu yang occurrence naik bias. Aku nggak tahu apa yang salah. Tapi setelah aku lihat di visual composition, ini kayaknya kodenya sama. Wait. Nah, oke, jadi teman-teman untuk praktikumnya sudah selesai menurut modul itu berakhir di visualisasi. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah proses pelatihan selesai, dilakukan evaluasi model menggunakan beberapa metrik seperti accuracy, validation, recall, dan F1 score. Selain itu digunakan juga confusion metric untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah. Nah, ini. Jadi melalui evaluasi ini kita dapat mengetahui seberapa baik performa model naik bias dalam melakukan klasifikasi data penyakit jantung.
berdasarkan materi dan praktikum yang telah dilakukan, kita tuh dapat menyimpulkan bahwa si data analysis tool itu memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses analisis data dan data meeting. Melalui praktikum ini yang menggunakan Google Colab, kita juga dapat melihat bagaimana algoritma naive Bayes tuh bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi dan evaluasi data secara efektif. Baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai data analysis tool dan implementasi metode naive Bayes menggunakan Google Colab. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun dalam implementasi praktikum yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.